Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Qabil dan Habil adalah dua putra keturunan Nabi Adam dan Hawa. Meskipun berasal dari ayah dan ibu yang sama, keduanya berbeda, terutama dalam hal kesalehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah keduanya tercatat dalam Al-Quran dan dikenal sebagai kasus pembunuhan pertama yang terjadi di bumi. Namun, apa alasannya mendorong Qabil merenggut nyawa adiknya sendiri? Untuk menemukan jawabannya, simak kisah Qabil dan Habil berikut ini. Qabil dan Habil, dua putri Nabi Adam alaihissalam. Jika membahas anak Nabi Adam, banyak riwayat yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Riwayat lain bahkan mencatat bahwa keduanya memiliki 240 anak. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ada anak Nabi Adam yang namanya memang tercatat dalam Al-Quran. Mereka adalah Qabil dan Habil. Satu riwayat mengisahkan bahwa Qabil dan saudari kembarnya Labudah adalah anak pertama, sedangkan Habil dan Iklima lahir setelahnya. Allah kemudian memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan putra-putrinya tersebut. Namun konflik malah terjadi lantaran perintah tersebut. Perbodohan yang berujung perseteruan. Pernikahan Qabil dan Habil dengan masing-masing saudara perempuan mereka dilakukan secara bersilang. Dalam hal ini, Qabil akan menikah dengan saudari kembar Habil, yaitu Labudah, dan Habil akan menikahi Iklima. Terkait perjodohan tersebut, Qabil tidak bisa menerimanya. Ia lebih ingin bersama saudari kembarnya sendiri, karena parasnya yang lebih rupawan daripada Labudah. Bahkan, tatkala mengutarakan penolakannya, Qabil tak segan melontarkan kata-kata yang kurang pantas kepada ayahnya. Saya lebih berhak untuk Iklima dan Habil pun lebih berhak dengan saudari perempuan sekandungnya. Ketentuan ini sebenarnya bukan dari Allah, melainkan hanya akal-akalanmu, Adam saja. Al-Razi Mufatih Al-Ghaib Juz 11 halaman 204. Nabi Adam alaihissalam sangat bingung dalam menyikapi hal tersebut. Sekalipun aturan tersebut merupakan ketentuan dari Allah, di saat yang sama ia juga tak ingin bertindak dengan cara memaksa anak-anaknya agar menerima pasangan masing-masing. Akhirnya, sebagai jalan tengah, Nabi Adam pun menyuruh kedua putranya untuk berkurban. Nabi Adam berkata, "Lakukanlah dengan kurban. Siapa saja yang kurbannya diterima oleh Allah, dia lebih berhak untuk mendapatkan yang baik." Iklima. Al-Hutubi 2003 Masehi. Setelah diperintahkan oleh sang ayah untuk melakukan kurban, Qabil dan Habil setuju untuk melakukannya. Praktik kurban Qabil dan Habil ini pun menjadi yang pertama yang dilakukan oleh manusia. Qabil berkurban dengan buruk, sedangkan Habil berkurban secara hati-hati. Pada hari yang ditentukan, Qabil dan Habil pun mempersiapkan persembahan kurban mereka. Qabil yang seorang petani mempersembahkan hasil buminya, sedangkan Habil mengorbankan seekor anak kambing karena dirinya adalah seorang pengembala kambing. Namun, kurban yang mereka persembahkan berbeda satu sama lain. Diceritakan bahwa Qabil memilih hasil panennya yang paling jelek sebagai kurban persembahan. Bahkan saat hendak mempersembahkannya, si putra sulung masih sempat mengambil dan memakan hasil panen yang terlihat bagus. Lain halnya dengan Habil, ia memilih Jadza'ah Saminah, anak hewan ternak, dengan sangat hati-hati. Dirinya memastikan bahwa hewan ternak yang dipilihnya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ia bahkan sempat khawatir jika masih ada kambing yang lebih baik daripada yang sudah ia pilih. Api dari langit menyambar kurban yang Habil persembahkan. Setelah kurban dari kedua putranya dipersembahkan, Nabi Adam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih pengorbanan siapa yang hendak ia terima. Dilansir New Online, Syekh Fakhruddin Al-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib mengungkapkan bahwa kurban yang Allah terima akan disambar api dari langit. Mayoritas ahli tafsir pun juga berpendapat sedemikian. Di antara persembahan yang ada, api dari langit pun menyambar kurban anak kambing dari Habil.
Allah menerima persembahan dari putra kedua Nabi Adam tersebut karena dirinya melaksanakan praktik kurban dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Tidak seperti Kabil yang sengaja memberikan hasil panen paling buruknya, seolah meremehkan perintah kurban dari sang ayah. Lagi-lagi, Kabil tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa iri karena kurban adiknya yang diterima oleh Allah. Dalam amarahnya, Kabil mengancam membunuh adiknya sendiri. Apakah engkau akan berjalan dengan bangga di bumi ini dan orang-orang akan mengira bahwa engkau lebih baik dari diriku? Sungguh aku akan membunuhmu. Habil lantas membalas, kenapa engkau akan membunuhku sedangkan tidak ada yang salah bagiku ketika Allah menerima kurbanku? Sungguh Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kabil membunuh adiknya saat Nabi Adam melaksanakan ibadah haji. Terkait peristiwa pembunuhan Habil oleh Kabil, ada riwayat yang menyebutkan bahwa itu tidak terjadi tepat setelah dilangsungkannya proses persembahan kurban. Nu Online melansir, berdasarkan keterangan Syekh Abdul Haq bin Athiyah Al-Andalusi dalam kitab tafsirnya, Kabil baru memiliki kesempatan untuk membunuh adiknya saat Nabi Adam melakukan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Perginya sang ayah lantas dimanfaatkan Kabil untuk mengeksekusi rencana jahatnya. Satu riwayat menyebutkan, Kabil menghabisi nyawa Habil dengan melemparkan batu ke kepala adiknya saat tertidur. Riwayat lain mencatat, Habil mati di tangan Kabil dengan cara dicekik dan digigit. Meninggalnya Habil lantaran perbuatan kakaknya sendiri menjadi kasus pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Beberapa ulama berpendapat, lokasi pembunuhan Habil terjadi di sebuah gua bernama Gua Dam yang terletak di kawasan pegunungan Kasyun, wilayah utara Damaskus. Diajarkan oleh seekor gagak cara menguburkan jenazah. Setelah berhasil merenggut nyawa saudaranya, Kabil tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan tubuh Habil. Jasad adiknya itu lantas terus ia gotong selama kurang lebih 1 tahun hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkannya 2 ekor gagak. Kedua burung tersebut bertarung hingga salah satu di antara mereka mati. Burung gagak yang masih hidup pun mengais-ngais tanah sampai terbentuk lubang. Ke dalam lubang tersebut, ia kubur gagak yang sudah mati. Dari situ Kabil pun belajar tentang cara menguburkan jenazah sang adik. Mendengar kabar bahwa salah satu putranya telah meninggal, Nabi Adam pun begitu sedih. Namun Allah menghapus laranya dengan menganugerahkan Nabi Adam dan Hawa seorang putra yang lahir tanpa saudara kembar. Bernama Syits, artinya karunia dari Allah. Dikisahkan bahwa Syits lahir sebagai pengganti Habil dan memiliki akhlak baik layaknya Habil pula. Kelak, Allah mengutusnya menjadi nabi kedua setelah kematian Nabi Adam. Ayat Al-Quran yang merangkum kisah Kabil dan Habil. Seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya, Kabil dan Habil adalah anak Nabi Adam yang namanya tercatat dalam Al-Quran. Kisah mereka dapat dilihat pada surah Al-Ma'idah ayat 27-31. Dilansir Ruqayyah, berikut kutipan ayat-ayatnya. Ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang lain Kabil tidak diterima. Dia Kabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Sungguh, jika engkau Kabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Maka hawa nafsu Kabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kabil berkata, "Oh celaka aku,
Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Apakah Kabil kelak masuk surga? Seperti yang kita ketahui dari penjelasan sebelumnya, Kabil adalah manusia yang pertama kali membunuh sesamanya. Ini berarti dirinya secara tidak langsung telah mempelopori dan memberi contoh kepada generasi berikutnya terkait perbuatan tersebut. Alhasil, bagi setiap kejahatan karena pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini, maka dosanya akan ditanggung oleh putra sulung Nabi Adam tersebut. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah setiap jiwa yang dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama Kabil, ikut menanggung dosa pembunuhan tersebut karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Karena dosa yang akan terus mengalir kepadanya hingga kedatangan hari kiamat, Kabil sekalipun merupakan putra dari seorang nabi, kelak menjadi salah satu penghuni neraka dan akan mendapat siksa akibat perbuatannya. Itulah kisah Kabil dan Habil yang menjadi kasus pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Dari cerita tersebut bisa kita ambil sebuah pelajaran untuk tidak mengikuti hawa nafsu ataupun merasa dengki dan iri kepada orang lain. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.